warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Maulida dengan NIM 15016161923. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan review video tentang Jobsheet 1 terkait dengan percobaan generator penguat terpisah. Nah, sebelumnya di sini udah ada Jobsheet 1. Mari kita buka Jobsheet 1-nya. Kemudian ada juga tadi video yang telah saya download dari YouTube. Nah, di sini pada percobaan generator DC penguat terpisah ini ada dua tujuan. Yang pertama, mahasiswa terampil dalam menjalankan generator DC penguat terpisah. Yang kedua, mahasiswa terampil melakukan percobaan untuk menentukan karakteristik generator DC penguat terpisah. Nah, langsung pada dasar teori nih. Jadi generator itu merupakan perangkat mesin listrik yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, arus yang dihasilkan pada generator DC merupakan arus searah. Kemudian disebut penguat terpisah karena arus kemagnetannya ini berasal dari arus listrik di luar generatornya, sehingga di rangkaian ini terlihat bahwa sumbernya ini terpisah, nggak terhubung gitu sama generatornya sendiri. Langsung ada nih persamaannya. Langsung pada persamaan dengan persamaan EA atau tegangan induksi. Tegangan induksi sama dengan V ditambah dengan IA dikali dengan RA. RA ini merupakan tahanan dalam generatornya. Terus EA sama dengan P dikali Z dikali N dibagi 60 dikali P per A, satuannya volt. Nah, sedangkan nih pada generator penguat terpisah, tegangan induksi atau EA-nya itu diperoleh dari konstanta atau K dikali dengan P atau flux satuannya Weber dikali dengan N. Terus di sini ada notes nih. Kalau N konstan dan tanpa beban maka IA sama dengan 0. EA sama dengan V. Dan EA dapat diatur dengan merubah-rubah nilai P atau IF arus medan pemicu dengan menggunakan potensio atau rheostat. Nah, di sini ada gambar rangkaian. Gambar rangkaian seperti yang dijelaskan sebelumnya, dia tuh terpisah ya, nggak terhubung karena ini merupakan generator DC penguat terpisah. Di sini ada miliampere, ada penggeraknya, nanti ada motornya, terus ada RA. RA itu tahanan dalam generator. Kemudian ada alat dan bahan, keselamatan kerja, dan langkah kerja. Dan ini akan saya bacakan sembari memutar videonya. Baik, kita ke videonya. Nah, Jobsheet 1 ini percobaan tentang generator DC penguat terpisah. Nah, pertama akan saya bacakan alat dan bahannya dulu ya. Jadi, alat dan bahan dari percobaan ini ada generator DC penguat terpisah, motor penggerak, multimeter, miliampere meter, voltmeter, dan juga kawat penghubung. Terus nih, ada tuh lagi sumber tegangan yang dapat diatur atau regulator. Nah, kemudian saya bacakan keselamatan kerjanya. Keselamatan kerja dari percobaan ini, yang pertama itu guna mendapatkan ketelitian pengukuran yang baik, gunakan skala yang menghasilkan pembaca mendekati skala penuh. Kemudian yang kedua itu guna keamanan, pastikan posisi power supply-nya ini pada posisi minimum. Yang ketiga, periksakan rangkaian terlebih dahulu kepada dosen atau asisten dosen sebelum diberi sumber tegangan. Nah, berikutnya langkah kerja nih. Di sini ada langkah kerja. Pertama tuh siapkan alat dan bahan nih. Alat dan bahannya. Kemudian buatlah rangkaian pada mesin penggerak dengan menggunakan motor DC. Kemudian rangkailah bagian generator sesuai dengan gambar rangkaian yang tadi yang penguat terpisah. Terus yang keempat itu nanti setelah rangkaiannya terhubung dengan baik, jalankan motor penggerak dan atur putaran pada putaran nominal N sama dengan konstan. Nah, ini dirangkai dulu ya. Dan nanti setelah rangkaiannya terhubung, menyalakan power supply-nya, lalu ukur tegangan pembangkitan generator pada saat IF sama dengan 0
Kemudian secara bertahap naikkan nilai IF sampai mendapatkan 10 kali pengukuran. Dan percobaan berikutnya, turunkan nilai IF secara perlahan sampai menunjukkan IF-nya itu sama dengan 0. Lalu catat penunjuk ampere meter dan voltmeter pada setiap kedudukan IF naik dan turun pada tabel yang disediakan di job sheet. Terus setelah sudah melakukan itu, putuskan sumber tegangan untuk arus pemicu IF, generator, kemudian hentikan motor penggerak. Lalu setelah selesai itu, bereskan peralatan dan kembalikan pada tempatnya. Lalu ada membuat grafik untuk F sama dengan fungsi IF, dengan IA sama dengan 0, dan N sama dengan konstan. Nah, jadi di percobaan ini akan dihitung tadi arus, tegangan, serta RPM-nya. Nah, ini setelah dirangkai langsung dinyalakan power supply-nya. Nah, dilakukan 10 kali. Percobaan yang pertama itu saat diatur sehingga IF-nya itu IF naik dari 0 sampai dengan arus maksimal yang diinginkan sebanyak 10 kali. Nah, ini untuk yang turun itu tadi dari ampere 2 sampai dengan 0 sehingga disebut IF turun. Nah, di sini ada contoh dari hasil angka yang terlihat pada ampere meter, yaitu 0,2 ampere meter sama dengan 0,648 volt sama dengan 1485 rpm. Nah, ini mengukur rpm-nya itu menggunakan alat yang namanya tachometer. Nah, baik, setelah videonya ditonton, lanjut ke job sheet nih. Tadi bersama dan langkah kerja sudah dibacakan. Nah, tadi selagi kita melakukan percobaan tuh datanya jangan lupa ditulis pada tabel. Nah, di sini saya memiliki tabel data tentang praktikum tersebut. Nah, di sini ada data pengukuran. Data pengukuran yang kanan kiri itu menunjukkan saat pemicu IF naik dari 0 sampai dengan 2,95. Kemudian yang kanan itu saat pemicu turun dari 2,95 ampere sampai dengan 0. Dan di sini pada IF naik saat 0 ampere, di sini masih ada tegangan 4,28 volt nih. Kemudian RPM-nya ada 1488. Kemudian pada IF turun, oh iya, ini untuk yang IF naik dan seterusnya ya, seperti yang terpampang. Terus pada saat IF turun itu pertama 2,95 ampere di setting, kemudian tegangan menghasilkan 36,96 dan RPM-nya 1493. Nah, di sini saat arusnya 0, dia masih memiliki tegangan. Lanjut ke pertanyaan, ke job sheet. Di sini ada pertanyaan. Yang pertama itu, mengapa pada saat arus pacu IF sama dengan 0, ada tegangan pada terminal pembangkit? Seperti pada tabel tadi, saat arusnya 0 sama dengan masih ada tegangan gitu. Nah, ini bisa kita ketahui karena terdapat peristiwa yang namanya remanensi magnetik, merupakan suatu peristiwa di mana flux sisa dari percobaan sebelumnya itu masih tersisa, atau sisa dari flux percobaan sebelumnya, ya, remanensi. Atau bisa juga kita buktikan dengan rumus, di mana ada rumus EA sama dengan V dikurang IA atau IF dikali dengan RA, yang mana IF-nya 0, sehingga EA sama dengan V dikurang 0 dikali RA, sehingga EA sama dengan V dikurang 0. Dan di situ masih ada sisa yang namanya tegangan pada terminal. Jadi EA kan sama dengan F, masih ada tegangannya. Terus yang kedua, bagaimana cara membalikan polaritas pembangkit. Nah, cara membalikan polaritas pembangkit tadi, yaitu balikan saja polaritasnya dengan cara yang semulanya negatif dihubungkan ke yang positif, dan sebaliknya dari yang positif jadi ke negatif, dan itu dilakukan pada si power supply-nya gitu. Jadi nanti akan terjadi tuh pembalikan polaritas
hanya dengan mengubah positif negatifnya aja ditukar gitu. Terus di sini yang ketiga, buatlah grafik dari V sama dengan F, fungsi IF dengan IA sama dengan 0 dan N-nya konstan. Nah, dari grafik ini saya juga mempunyai data dari percobaan tersebut, grafiknya. Nah, di sini kita lihat grafiknya ya. Di sini grafiknya ini fungsi F, FV, di sini fungsi IF. Nah, yang kita lihat di sini bahwa saat IF-nya itu naik, IF-nya naik, di sini tegangannya juga naik ya. Terus lanjut yang kesimpulan. Nah, bagaimana kesimpulan Anda dalam percobaan ini? Nah, dalam percobaan ini disimpulkan bahwa beberapa seperti yang kita lihat pada tabel tadi, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil percobaan didapatkan bahwa tegangan akan semakin naik jika arusnya bertambah. Jadi antara tegangan dan arus itu berbanding lurus. Kemudian tegangan yang dihasilkan saat penurunan akan lebih besar daripada tegangan saat arusnya dinaikkan. Tadi kan masih ada sisa nih antara tegangan saat diturunkan, saat dinaikkan nih mereka tegangan turun lebih besar daripada tegangan naik karena masih ada sisa dari percobaan saat tegangan naik. Jadi tegangannya lebih tinggi yang turun. Nah, kemudian kesimpulan keempat nih, yaitu setelah melakukan percobaan kita ketahuilah karakteristik generator DC ya, penguat terpisah ini, yaitu karakteristik dari generator terpisah ini sangat dipengaruhi oleh tegangan dan arus di dalamnya. Lalu torsi mempengaruhi nilai tegangan terminal, dan saat penurunan arus, lilitan medan magnet memiliki medan magnet yang lebih besar daripada saat kenaikan arus. Nah, itulah review video dan job sheet 1, pembahasan tentang job sheet 1 saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.